Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Kembali berjumpa bersama saya Hamri Gusman dalam Laboratorium Pancasila. Bapak Ibu, kali ini saya bertugas untuk memberikan materi peningkatan kapasitas SDM yang unggul dan berkarakter untuk kurang lebih 80 calon anggota DPR RI terpilih 2024-2029 yang bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta. Baik Bapak Ibu, ada 5 poin strategi peningkatan kapasitas SDM yang unggul dan berkarakter. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan dan dinamika dunia. Yang kedua, strategi berbagai negara dalam meningkatkan kesejahteraan harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga, upaya berbagai negara dalam membangun SDM unggul berkarakter patut kita jadikan referensi. Dan yang keempat, kita akan melihat kondisi permasalahan SDM di Indonesia saat ini. Dan tentu saja, sebagai poin pamungkas, bagaimana contoh konkret program peningkatan kapasitas SDM yang unggul dan berkarakter di Indonesia? Baiklah, poin pertama, perubahan dan dinamika dunia. Seperti kita ketahui, digitalisasi informasi tidak bisa dielakkan lagi. Dan pemakai internet terbanyak di Indonesia adalah Gen Alpha, Gen Z, dan Gen Milenial. Dengan jumlah hampir 70% yang selalu berseliweran di jagat maya. Oleh karena itu, pendidikan apapun yang dipilih haruslah mengisi ruang kosong di area digital. Yang kedua, bagaimana strategi berbagai negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya? Kalau kita lihat data perbandingan ekonomi Tiongkok, Amerika, dan Indonesia tentulah jauh. Karena pertumbuhan ekonomi kita masih kurang dan nilai ekspor kita pun masih di bawah Cina. Apalagi cadangan devisa kita yang hanya 137 miliar dolar, hanya 1/25 dari Tiongkok yang mencapai 3.165 triliun US dollar. Tentu Indonesia juga memiliki strategi Indonesia Emas 2045. Diprediksi pada tahun itu Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dengan nilai kapitalisasi 8,8 triliun US dollar. Oleh karena itu ada 4 syarat menuju Indonesia Emas, yaitu kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kelembagaan bebas korupsi, dan kebijakan pemerintah. Dan tentu saja kita memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mencapai Indonesia Emas. Dan lihatlah bagaimana Jepang jauh-jauh hari membangun karakter generasi Alpha dan Z hingga sedemikian rupa. Dan juga kita bisa melihat Tiongkok bagaimana mereka membangun SDM unggul dan berkarakter sejak dari bangku TK. Yang keempat, kondisi permasalahan SDM Indonesia saat ini. Bapak Ibu, Menko Polhukam merilis bahwa ternyata angka peredaran judi online di Indonesia tembus kurang lebih 600 triliun rupiah. Dan yang sangat miris, 80.000 orang pelaku judi online di Indonesia adalah anak-anak umur di bawah 10 tahun. Belum lagi permasalahan bullying yang tiada habisnya. Dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi pun tidak bisa lepas dari bullying. Ini adalah alarm serius untuk generasi muda kita agar sistem pendidikan di Indonesia benar-benar bisa bebenah lebih baik. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat angka pengangguran pada Gen Z di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja merilis bahwa saat ini terdapat 9,9 juta generasi Z yang berusia 15-24 tahun yang tidak sedang bekerja atau tidak bersekolah atau tidak mengikuti pelatihan dari seluruh penduduk Indonesia. Hal ini tentunya PR besar bagi pemerintah. Belum lagi segudang permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena waktu guru sekolah SD, SMP, SMA, SMK saat ini banyak tersita untuk kegiatan administrasi demi memenuhi tuntutan sertifikasi. Sehingga fokus mengajar di kelas menjadi kurang. Justru inilah yang berbahaya, anak-anak kita tidak mendapat kualitas pendidikan yang maksimal dari guru-gurunya. Belum lagi permasalahan pada sistem zonasi dalam PPDB dan kualitas pendidikan vokasi yang masih harus terus ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat payung hukum pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter. Apakah sudah ada? Ternyata setelah kami telusuri ada 19 bahkan lebih. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, Inpres, sampai Permendagri, Permendikbud, Permenko PMK, Permenhan, peraturan BPIP, dan berbagai kementerian lembaga lainnya yang seharusnya bisa dieksekusi dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk melakukan penelitian sejak awal 2023 hingga saat ini bagaimana pembangunan nilai-nilai karakter bangsa pada generasi Alpha dan Z seharusnya dilakukan di Indonesia. Kami menamakannya dengan pembentukan inovasi Sekolah Laboratorium Pancasila. Sekolah Laboratorium Pancasila adalah model pendidikan karakter berbasiskan nilai-nilai Pancasila yang mengandung kearifan lokal,
Dilakukan dengan gotong royong melibatkan stakeholder untuk menjadikan sekolah sebagai inkubator kemandirian tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua guna membentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini Sekolah Laboratorium Pancasila tengah diuji coba di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur atau IKN dan juga di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Semoga saja melalui inovasi Sekolah Laboratorium Pancasila, pembangunan karakter Gen Alpha dan Z melalui pendekatan kolaboratif governance dapat menjadi sebuah kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, tentu saja dengan penyempurnaan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah peningkatan kapasitas SDM yang unggul dan berkarakter. Kami berharap semoga para anggota DPR RI terpilih 2024-2029 ini dapat mewakili aspirasi rakyat, khususnya membuat konsep pendidikan berkarakter bagi generasi muda Indonesia yang lebih baik dan kompetitif, sehingga bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa juara yang disegani di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.